Graphica Computer. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini merupakan tugas komputer grafik dengan tugas yaitu membuat objek 3D. Dan di sini merupakan tugas kelompok. Di sini beranggotakan Adia Faradila dengan NIM 19150160055. Kemudian ada Wahyuni Nur Rahimadiana dengan NIM 19150160065. Kemudian ada Mia Mahayuning Tias dengan NIM 19150160066. Kemudian ada Elika Putri dengan NIM 19150160075. Kemudian ada Mahmuda dengan NIM 19150160090. Kemudian terakhir ada saya sendiri yaitu Anggit Niwang Jatikusuma dengan NIM 19150160095. Oke, baik. Tema kita yang kita bawakan pada tugas kelompok kali ini yaitu pesawat kertas 3D. Nah, adapun software yang kita gunakan untuk membuat pesawat kertas 3D yaitu menggunakan software processing. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke codingannya. Baik, yang pertama di sini pertama-tama kita menginisialisasikan, yaitu ada 3. Yang pertama, menginisialisasi color, itu background dengan warna biru keunguan, dengan kode RGB 8D9CC9. Kemudian ada integer X sama dengan 200, kemudian ada integer Y sama dengan 200. Kemudian untuk setup ukuran frame-nya yang kita gunakan di sini ada 900 x 600 dengan 3 dimensi. Kemudian lanjut di line 10 itu ada background dengan yang sudah kita gunakan yaitu warna biru keunguan. Kemudian selanjutnya ada di line 14 itu lights digunakan untuk memberikan cahaya. Kemudian directional light itu digunakan untuk memberikan cahaya dari arah samping. Nah, di sini ada di line 15 ada 6 parameter. 3 parameter pertama merupakan warna cahaya yang akan kita berikan. Kemudian untuk parameter ke 4, 5, 6 itu merupakan cahaya yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada fungsi push matrix, di mana fungsi ini untuk menyimpan posisi koordinat. Kemudian ada translate, yang berguna untuk melakukan perpindahan objek pesawat atau memposisikan ulang pesawat dengan parameter X, Y, dan min 100, di mana nilai X dan Y telah diinisialisasikan sebelumnya. Kemudian terdapat fungsi if pada mouse press, yang akan membuat pesawat berotasi, di mana pada rotate X di sini ketika mouse diklik dan diarahkan akan membuat pesawat berotasi secara vertikal sejauh 360 derajat. Begitu pula dengan rotate Z, ketika mouse diklik dan diarahkan maka akan membuat pesawat berotasi secara horizontal sejauh 360 derajat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elika Putri. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pembuatan badan pesawat. Yang pertama yaitu diberi fill warna dulu dengan fill warna ungu muda atau warna lilac dan diberikan stroke weight sebanyak 1 dan dimulai dengan pembuat sayap kiri pesawat. Dari vertex yang pertama adalah titik di bagian situ dengan titik koordinat 120, 250, dan minus 100. Dan vertex yang kedua adalah titik di atas agar terbentuk garis ke arah atas. Kemudian vertex yang ketiga adalah titik di bagian bawah
agar terbentuk garis ke bawah, dan vertex yang terakhir adalah kembali ke titik awal, sehingga terbentuk segitiga untuk bagian sayap kiri pesawat. Demikian pula untuk sayap kanan pesawat, yaitu di mana vertex pertama dimulai dari titik yang di bawah, kemudian dilanjut ke vertex kedua untuk membentuk garis ke atas, dan titik vertex ketiga untuk membentuk garis ke bawah lagi, dan kemudian vertex keempat adalah membentuk garis kembali ke awal. Dan untuk selanjutnya adalah pembuatan badan pesawat atas, di mana vertex yang pertama adalah untuk dimulai dari titik yang di atas, tengah situ, dan kemudian dilanjut ke vertex yang kedua ke bagian bawah dalam pesawat, dan vertex yang ketiga untuk membentuk garis keluar dari pesawat yang menyambung ke bagian sayap kiri pesawat tadi. Dan untuk badan pesawat kertas sebelah kanannya itu dimulai dari titik atas juga, sama seperti badan pesawat kertas yang sebelah kiri tadi. Kemudian disambung ke titik yang di bawah dalam. Kemudian disambung lagi ke titik luar yang menyambung juga dengan bagian sayap kanan pesawat tadi. Kemudian badan pembentukan pesawat ini ditutup oleh pop matrix. Dan selanjutnya adalah pembentukan awan yang akan dijelaskan oleh Mahmudah. Oke, untuk awannya sendiri, pertama itu ada kita memakai scale-nya 2 untuk ukurannya. Lalu kita masuk ke push matrix, di mana push itu akan berpasangan dengan pop matrix. Sebelumnya itu membutuhkan pemahaman untuk konsep tumpukan matriks ya. Fungsi push matrix sendiri itu untuk menyimpan sistem koordinat saat ini ke tumpukan, dan untuk pop matrixnya itu untuk mengembalikan sistem koordinat sebelumnya. Lalu ada fungsi no stroke. No stroke ini berguna untuk menonaktifkan warna-warna garis dari objek yang akan digambar. Lalu ada translate. Translate ini adalah fungsi yang memungkinkan objek dipindahkan ke lokasi dimanapun. Dan ada fill. Fill itu hampir sama dengan stroke. Jadi fill itu digunakan untuk warna bagian dalam dari objek yang dibuat. Lalu ada sphere. Jadi di sini awannya itu menggunakan 3 sphere, di mana ada sphere yang berukuran 15, 20, lalu ada ukuran 15 lagi. Dan untuk selanjutnya itu sama saja, hanya berbeda di translate-nya saja. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mia. Lalu selanjutnya ada objek burung, di mana kita menggunakan push matrix seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Mahmudah. Lalu di sini kita menggunakan no fill, di mana pada objek burung ini kita tidak menggunakan warna pada bagian dalamnya. Jadi kita hanya menggunakan garis luar untuk menggambarkan sebuah objek burungnya. Lalu ada stroke dengan parameter 0, di mana stroke ini merupakan sebuah garis dengan warna hitam. Lalu ada stroke weight dengan parameter 3 yang mengatur ketebalan garis pada objek burung. Lalu di sini ada Bezier
dan juga line, di mana pada satu objek burung kita memerlukan 2 Bezier dan juga 1 line. Nah, pada parameter Bezier ini ada 12 parameter. 3 parameter pertama itu untuk titik awal dari sayap bagian kirinya. Lalu parameter 4 dan parameter 4 sampai 6 itu lengkungan pertama. Lalu parameter 7 sampai 9 itu untuk lengkungan kedua. Lalu untuk 3 parameter terakhir ini untuk titik akhir dari Bezier pertamanya. Dan untuk Bezier yang ini itu sama, hanya saja pada Bezier yang kedua ini letaknya berada di sebelah kanan. Lalu ada line atau garis, di mana 3 parameter pertama itu untuk titik awal, yaitu yang saya lingkarin ini. Lalu untuk 3 parameter terakhir itu untuk bagian titik akhirnya. Oke. Lalu selanjutnya ada event key press yang akan dijelaskan oleh teman saya Adia Faradila. Baik, selanjutnya itu ada event key press, di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah posisi pesawat berdasarkan tombol keyword yang ditekan. Nah, dapat dilihat di sini ada if key sama dengan code, di mana fungsi itu digunakan untuk mengklik tombol selain huruf. Nah, kemudian ada if key code sama dengan left, di mana pesawat dapat bergeser ke arah kiri dengan menggunakan tombol left. Kemudian ada X sama dengan X kurang 10, berarti pesawat akan bergeser ke arah kiri sebanyak 10. Lalu ada if key code sama dengan right, berarti pesawat dapat bergeser ke arah kanan ketika tombol left ditekan. Kemudian ada X sama dengan X plus 10, yang mana berarti pesawat dapat bergeser ke arah kanan sebanyak 10. Lalu ada if key code sama dengan up, di mana pesawat dapat bergeser ke arah atas ketika tombol up ditekan. Kemudian ada Y sama dengan Y min 10, di mana pesawat dapat bergeser ke arah atas sebanyak 10. Lalu ada if key code sama dengan down, di mana pesawat dapat bergeser ke arah bawah ketika tombol down ditekan. Kemudian ada Y sama dengan Y plus 10, maka pesawat dapat bergeser ke bawah sebanyak 10. Lalu ada K sama dengan A, di mana di sini ketika tombol huruf A ditekan, maka background akan berganti menjadi warna gelap. Kemudian if K sama dengan S, maka ketika menekan tombol S, maka backgroundnya akan berubah menjadi warna yang terang. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.